Pernah nggak kamu ngerasa kamu udah qualified banget dalam suatu pekerjaan, kamu punya skill yang dibutuhkan oleh sebuah kantor, tapi kamu interviewnya nggak pernah lolos, nggak pernah dipanggil sama HR lagi, dan kamu nggak tahu kamu tuh kurangnya di mana. Di video kali ini dengan semua background yang sudah aku punya, dengan semua pengalaman yang sudah aku punya, dan aku sudah sering banget interview banyak orang, banyak kandidat yang akan menjadi staff aku mau coba jelasin ke kalian gimana sih caranya supaya kalian bisa lebih lolos interview dan bisa lanjut ke step kedua, atau mungkin langsung mendapatkan offering dari kantor yang kalian mau. Chapter 1, skill itu tidak sama dengan kemampuan kamu meyakinkan user. Di sini aku mau jelasin bahwasanya ketika kamu sedang interview ke dalam sebuah perusahaan, itu ada biasanya 2 tahapan interview yang harus kamu lakukan. Itu yang pertama adalah kamu harus interview dengan HR. Nah, setelah kamu udah selesai dengan HR, biasanya akan ada interview kedua dengan user. User itu apa sih? User adalah orang yang akan menjadi manajer kamu, atasan kamu, supervisor kamu, atau si level kamu, tergantung dari jabatan yang sedang kamu apply atau kamu lamar dalam sebuah pekerjaan. Jadi intinya adalah ketika kamu mengelamar sebuah pekerjaan itu biasanya kamu tidak akan langsung mendapatkan offering karena kamu harus menghadapi user kamu atau orang yang akan menjadi atasan kamu, orang yang akan kamu report dari pekerjaan-pekerjaan yang akan kamu lakukan nanti jika nanti insya Allah kamu keterima dalam sebuah pekerjaan. Makanya di chapter 1 ini kita akan membahas bahwasanya skill kamu tidak sama dengan kemampuan kamu meyakinkan interviewer atau user kamu. Quote dari Simon Sinek di bukunya dalam Start With Why, people don't buy what you do, they buy why you do it. Jadi orang-orang itu tidak akan termakan sama apa yang sudah kamu lakukan, tapi kenapa kamu melakukan itu. Contohnya ketika dulu aku pernah bekerja di Mekaris selama hampir 2 tahun dan akhirnya pindah ke sebuah perusahaan setelahnya, mereka akan menanyakan kepadaku kenapa aku melakukan ini, kenapa aku membuat campaign ini, campaign itu, dan logik dari kenapa aku melakukannya. Apakah aku hanya berpegang teguh terhadap arahan dari atasan, atau aku emang punya logik di behind dari setiap campaign yang aku bikin, sehingga aku bisa menjelaskan nih kenapa aku harus bikin campaign ini, kenapa harus bikin campaign itu, sehingga user atau interviewer atau HR yang mau interview aku itu tahu bahwasanya oh, orang ini tidak hanya pintar, tapi dia bisa meyakinkan bahwasanya yang dilakukan dia adalah emang yang benar dan dia bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Jadi sebenarnya interview itu bukan tes kehafalan atau tes kamu harus benar dalam setiap menjawab, tapi bagaimana kamu meyakinkan interviewer kamu atau HR kamu atau user kamu. Masalahnya bukan ada di kepala kamu, tapi masalahnya adalah cara kamu menyampaikan kepada interviewer kamu. That's why banyak orang yang nggak lolos interview, banyak orang yang nggak tahu kenapa dia nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya atau ke tahap user. Di chapter kedua ini kita akan membahas gimana kamu bisa menjual CV kamu, bukan hanya menjelaskan CV kamu kepada interviewer atau user. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kamu melamar sebuah pekerjaan, biasanya kamu akan diminta untuk mengirimkan CV, portofolio atau resume kamu ke sebuah perusahaan, dan dia akan meng-scanning CV kamu sebelum kamu akan masuk ke dalam tahapan user atau tahapan HR. Nah, biasanya kesalahan para pemula di dalam CV ini, mereka tuh hanya menjelaskan aja di CV mereka tuh kalian pernah melakukan apa dan apa, atau mungkin kalian hanya melakukan pekerjaan sesuai jabatan ini dan itu dalam rentang waktu 1 tahun atau 2 tahun, tapi sebenarnya yang dicari oleh user atau HR adalah kontribusi kamu dalam sebuah perusahaan. Contoh misalnya adalah kamu bisa meningkatkan sales sebesar 100%, atau kamu bisa meningkatkan jumlah followers dari 1.000 sampai 10.000, atau kamu bisa mendapatkan deal yang luar biasa dalam jumlah aset misalnya, atau jumlah pendapatan revenue sekian miliar. Itu yang akan dilihat sama interviewer kamu. Semua angka-angka tadi tentulah tidaklah sama ya kayaknya. Jadi nanti tergantung dari jabatan yang kamu apply, kamu akan memasukkan yang mana angka yang bisa dijadikan kontribusi yang bisa kamu jelaskan kepada interviewer atau HR. Quote dari Austin Belchak di bukunya Cultivated Culture, the best resumes don't list responsibilities, they show results. Jadi resume yang bagus itu bukan menjelaskan tanggung jawabnya, tapi menjelaskan hasil dari resume atau portofolio atau CV yang sudah kamu kirimkan ke perusahaan tadi. Jadi harus clear dan jelas kontribusi kamu dalam setiap pengalaman kamu itu seperti apa. Oke, di chapter ketiga ini kita akan membahas salah satu aspek yang membuat interviewer kamu atau user kamu tuh terkesan sama kamu ketika kamu sedang interview, yaitu adalah kamu harus riset perusahaan yang akan kamu lamar. Karena seringkali ketika
aku nginterview banyak orang ya, itu mereka tuh sebenarnya nggak tahu mereka tuh daftar sebagai apa. Karena dengan kemudahan lamaran pekerjaan di dunia modern atau di dunia teknologi sekarang seperti sekarang ini, kita kan bisa melamar pekerjaan itu semudah itu ya, tinggal klik di LinkedIn, di Jobstreet, apapun itu kita bisa apply. Bahkan kita tuh lupa kita tuh sebenarnya udah apply di pekerjaan di mana aja, perusahaannya apa aja, tuh kadang kita lupa. Tiba-tiba dipanggil di email, di WhatsApp, kita masuk lolos ke interview dan kita nggak sempet nih belajar perusahaan itu sebenarnya jualan apa sih, produknya kayak gimana, kantornya di mana, mereka sekarang kekurangannya apa sehingga membutuhkan kamu. Maka ketika kamu tiba-tiba diundang interview, maka kamu harus coba menyiapkan waktu 30 menit atau at least 15 menit lah untuk mempelajari perusahaan ini. Contoh ketika kamu di email sama HR, Mas bisa nggak hari ini kita interview untuk berkenalan sebentar selama 30 menit atau 1 jam sebelum lolos ke user. Nah, luangkan waktu tuh, kan biasanya di set waktunya misalnya jam 2 siang. Maka ketika kamu udah masuk jam 1, kamu udah mulai mempelajari dulu, coba klik websitenya, coba lihat sosial medianya, Instagramnya, LinkedIn-nya, YouTube-nya, siapa sih CEO-nya, dia di kota mana, produknya seperti apa, sebelum kamu nanti masuk ke dalam tahap interview. Sehingga kamu tuh gak kosong otaknya, sehingga kamu bisa menjelaskan juga nih sesuai pengalaman kamu untuk nantinya ketika kamu diterima di perusahaan ini, apa sih kontribusi yang bisa kamu lakukan. Karena kalau kamu nggak kenal perusahaannya, maka kamu nggak akan tahu apa yang harus kamu lakukan di perusahaan ini. Apalagi perusahaan itu kan banyak ya tipe-tipenya, ada yang retail, ada yang jasa, ada yang B2B, ada yang B2C, ada yang B2B, B2C. Jadi itulah yang harus kamu lakukan sebelum kamu tuh masuk ke dalam interview. Quote dari Cal Newport di bukunya ya, di So Good They Cannot Ignore You, don't follow your passion blindly, get so good they want you. Jadi kamu jangan buta terhadap apa yang kamu suka. Jadi kamu harus benar-benar oke dalam apa yang kamu suka sehingga mereka akan mengejar kamu. Misalnya kamu punya pengalaman yang sedemikian banyak, sedemikian oke dan kamu taruh di LinkedIn, itu maka HR dari seluruh penjuru Indonesia atau bahkan dunia, kalau mereka melihat experience kamu begitu mentereng, maka mereka tidak akan ragu untuk approach kamu, untuk DM kamu, untuk menawarkan kamu pekerjaan. Oke, di chapter keempat ini kita akan sedikit merecall apa yang sudah kita bahas di chapter pertama, yaitu sebenarnya interview itu bukan hafalan, tidak melihat siapa yang paling benar, tidak melihat siapa yang salah, tapi bagaimana kamu meyakinkan interviewer kamu, user kamu bahwasanya kamu bisa mengerjakan tanggung jawab yang akan kamu diberikan oleh mereka ketika kamu insya Allah diterima di pekerjaan kamu nanti. Kalau aku pribadi ya, biasanya sebelum interview dengan HR atau dengan user dilangsungkan, maka aku akan coba mempelajari perusahaan tadi dan aku akan melihat weakness-nya apa, kelebihannya apa, kelebihan dia atau awareness dia di internet itu seperti apa, growth marketingnya sudah sejauh apa, karena saya seorang marketer, sebelum nanti masuk ke dalam tahap interview sehingga saya bisa menjelaskan dan terlihat meyakinkan. Kenapa dalam quote terlihat meyakinkan? Karena terlihat meyakinkan itu lebih bagus daripada ketika jawaban kamu itu benar. Percuma jawaban kamu benar, tapi ketika kamu diminta menjelaskan, kamu tidak terlihat yakin dan seperti jawaban yang baru kamu pikirkan saat itu. Ambil contoh ketika di tahun 2022 sekitar bulan Oktober, saya waktu itu kerja di sebuah agensi di Tokyo sebagai digital marketing manager. Nah, karena saya sebagai manager, maka saya merupakan user ketika saya menginterview calon kandidat staff aku di digital marketing. Pernah ada suatu ketika si pelamar ini apply dan saya melihat CV-nya, CV-nya sangat mentereng, udah lolos dari interview HR juga. Maka ketika interview user, saya melihat dia itu sangat gugup. Dia sudah berpengalaman selama lebih dari 5 tahun, seharusnya dia punya kemampuan yang capability dan skill yang saya butuhkan di agensi Tokyo ini, tapi ternyata ketika interview dengan saya, dia tidak bisa menjawab dengan meyakinkan, dia terlihat gugup, dia terlihat takut salah dalam menjawab, dia terlihat sangat tidak capable dengan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Saya minta dia menjelaskan kenapa dia melakukan ini, melakukan itu di kantor sebelumnya dan dia tidak bisa menjelaskan itu. Dan yang mungkin kalau Gen Z bilang ya red flag-nya adalah ketika saya tanya kepada dia kenapa dia resign dari perusahaan dia sebelumnya, dia tidak bisa menjelaskan itu dengan baik. Nah, bicara soal kenapa resign dari perusahaan sebelumnya ini penting, karena biasanya HR atau user akan tanya nih, kenapa manusia ini, kenapa kandidat ini harus
harus resign dari pekerjaan dia sebelumnya dan dia melamar ke kantor kita. Karena itu harus kita tahu sebelumnya agar kita bisa memahami sebenarnya budaya di kantor kita dan kantor dia sebelumnya itu sama nggak sih? Kalau sama, maka akan besar kemungkinan dia juga tidak akan betah jika itu alasannya adalah budaya kantor yang tidak cocok. Saya pernah bekerja di kantor yang saya harus menyalakan Google Meet selama 8 jam sehari dan itu sangat melelahkan. Saya juga pernah kerja di kantor yang sangat percaya kepada saya karena saya bekerja online, jadi saya bisa bekerja di manapun, kapanpun yang aku mau, bisa di Jepang, bisa di Singapura, bisa di Jakarta, Jogja, terserah aku. Bahkan ada juga kantor yang sangat posesif. Mereka tanya aku di mana, aku udah ngerjain apa aja hari itu. Maka kita harus tahu nih, biasanya interviewer atau user harus tahu sebenarnya kandidat ini tuh kenapa resign, kenapa dia berpindah atau mencoba melamar ke perusahaan kita. Nah, kalau teman-teman di sini atau kalian tuh bingung, kalian harus menjawab apa tentang pertanyaan tadi ya, kenapa aku resign dari perusahaan sebelumnya, maka usahakan untuk tidak menjelekkan perusahaan sebelumnya ya. Karena kalau kita pernah dengar pepatah ini, kita tidak boleh meludah di sumur sendiri. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika ditanya sama interviewer dan user. Kenapa Mas Ardi resign dari perusahaan sebelumnya? Maka kita harus disclaimer dulu. Kalau saya biasanya jawabnya gini, disclaimer dulu ya Bu, saya tidak ada masalah dengan kantor sebelumnya, saya merasa oke, saya merasa digaji dengan cukup, digaji dengan lebih, saya mendapatkan benefit yang bagus juga, tapi saya melamar ke perusahaan ini karena saya merasa saya bisa berkembang lebih lagi, saya bisa mendapatkan tantangan yang lebih, dan saya melihat di perusahaan sebelumnya saya tidak mendapatkan jenjang karir yang saya mau. Itu merupakan jawaban yang biasanya dihargai dan mendapatkan respect lebih dari interviewer dan user. Itu berdasarkan pengalaman saya, disclaimer dulu ya, karena setiap user, setiap interviewer biasanya punya standar jawaban sendiri-sendiri. Poin berikutnya adalah sebelum kita masuk ke chapter selanjutnya, kamu harus menjawab pertanyaan user atau interview itu dengan sesuai pertanyaan yang dilontarkan. Jadi ketika interview mempertanyakan sesuatu, misalnya berapa pengalaman yang sudah kamu tempuh ketika melakukan Facebook Ads atau Google Ads, maka jawab aja jumlah tahunnya. Oh 7 tahun, oh 6 tahun. Tidak perlu ditambah-tambah hal lain. Misalnya 6 tahun Bu, tapi dulu 3 tahun awal saya hanya melakukan search ads aja, tapi setelah itu display ad. Sebenarnya itu tidak perlu kamu jelaskan tanpa diminta, kecuali kamu diminta menjelaskan baru kamu menjelaskan. Semakin panjang jawaban yang kamu berikan, maka akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan tambahan yang sebenarnya mungkin kamu nggak akan mempersiapkan jawabannya. Jadi lebih baik jawab sesuai pertanyaan yang diajukan sama interviewer atau user tanpa menambah-nambahkan, atau bahkan jangan sampai jawaban kamu itu di luar atau melenceng dari pertanyaan yang sudah diajukan sama user dan interviewer. Interview adalah panggung, maka kamu harus bisa menampilkan apa yang kamu bisa di panggung itu. Percuma kamu menghafal semua jawabannya, tapi kalau kamu tidak bisa menyampaikan dengan cara yang meyakinkan, maka kamu juga tidak akan bisa lolos interview tersebut. Jangan cuma belajar skill teknis, tapi kamu juga harus belajar cara menyampaikan skill kamu, pengalaman kamu, dan apa yang bisa kamu lakukan kepada perusahaan yang kamu lamar.